Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, orang berjumpa lagi seperti biasa membahas permasalahan-permasalahan mengenai ojek online yang ada di Gorontalo. Nah, hari ini ada beberapa masalah sekarang. Poli lagi ramai di grup terkait pembayaran non tunai dan tunai di aplikasi Coding. Iya, oke. Jadi begini, ada beberapa driver tadi yang sempat berkomentar bahwa uh, kalau boleh customer itu kalau mau bayar dengan non tunai, info duluan. Karena teman-teman Maxim itu atau teman-teman aplikasi kuning ini uh, paling banyak dorang itu menerima pembayaran tunai, tidak menerima pembayaran non tunai. Jadi seperti ini teman-teman. Ini khusus driver, saya sampaikan ke teman-teman driver. Dan boleh maaf Bu, sekali lagi saya tidak pernah membuat konten untuk teman-teman bisa mendengarkan saya. Tidak, ini sebagai pemikiran saya saja dan saya share kepada teman-teman. Terserah teman-teman mau ikut dan tidak, itu haknya teman-teman. Ini hanya sebagai pemikiran saya pribadi yang saya sering lakukan sebagai saya juga sebagai seorang pengemudi transportasi online. Saya akan membagikan apa yang biasa saya lakukan terhadap atau ketika saya bertemu dengan pembayaran non tunai khusus di aplikasi yang ini. Oke, pertama, saya tidak pernah membeda-bedakan customer. Jadi kalau dia mau bayar tunai, ya saya layani. Kalau dia mau bayar non tunai juga, itu jadi masalah. Karena di Maxim pun itu sudah ada pembayaran non tunai melalui Kaspro. Nah, sekarang kalau orang tidak pakai Kaspro, orang bisa bayar lewat GoPay, Dana, OVO, dan lain-lain, mau transfer di rekening pun, saya siap melayani. Dan sudah ada beberapa teman-teman, bahkan sudah ada yang sudah menyiapkan QRIS itu pada DP Bentor. Ketika ada yang tidak bawa doi tunai, orang siap akan melayani pembayaran dengan non-tunai. Nah, kenapa saya berlakukan seperti itu? Karena sudah kebanyakan masyarakat Provinsi Gorontalo ini, orang rata-rata sudah tidak pegang doi tunai. Orang lebih suka pembayaran dengan pembayaran non-tunai. Dan di beberapa aplikasi juga itu bukan diwajibkan ya, tapi sudah beralih ke pembayaran non-tunai. Nah, orang yang ada Bapak Maxim ini harus dong beralih ke non tunai juga, biar ini customer mau jadi lebih banyak juga yang mau pakai transfer aplikasi. Karena masih banyak customer yang mengeluhkan tentang uh, pembayaran ke driver Maxim itu tidak bisa non tunai. Rata-rata driver mau tolak, apalagi yang Kaspro masih ada beberapa driver yang tidak mau ambil. Nah, sangat disayangkan kalau orang tidak melayani itu karena kenapa? Penumpang akan jenuh dengan orang kalau orang tidak melayani itu. Layani saja, tidak jadi masalah ini pembayaran non tunai dan tunai ini. Tetap sama, doi juga mau masuk. Nah, orang harus buat itu aplikasi pembayaran non tunai juga. Biar cuma satu, kalau orang cuma ada dana ya bilang saya cuma ada dana. Kalau cuma bayar non tunai transfer di dana. Dan ketika sudah masuk juga, orang bisa belanjakan pakai pembayaran non tunai juga. Hampir semua juga bisa orang belanjakan pakai non tunai. Contoh, mau isi bensin sekarang so bisa juga non tunai. Ada beberapa SPBU di Bundaran Saronde dengan yang di Raja Eato itu, so bisa pembayaran non tunai. Orang bisa mau belanja akan di warung, hampir semua mau di pasar, mau beli ikan, mau beli rempah-rempah, semua sudah pakai non tunai. Jadi tidak usah khawatir teman-teman. Ketika ada yang mau bayar dengan non tunai, orang mau pikir lagi mau alihkan kamar itu sudah semua itu sudah pembayaran non tunai. Jadi untuk teman-teman yang masih mengkhawatirkan ini pembayaran tunai, alangkah baiknya teman-teman sudah bisa mengupgrade teman-teman sistem pembayaran di HP teman-teman masing-masing. Oke, mungkin cuma itu. Pokoknya untuk teman-teman tetap semangat. Namanya non tunai mau Kaspro atau apa, gas. Apalagi ini semua dekat akhir tahun begini, orderan melimpah khusus malam. Oke, tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Salam satu aspal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.